PPDB masih mendapat perhatian dari masyarakat, terutama orang tua murid yang anaknya masuk di sekolah, terutama SMP dan SMA. Tentunya permasalahan yang terjadi dari PPDB ini karena landasan hukumnya yang tetap tidak berubah, hanya berubah di dalam acuan teknisnya saja. Donasi yang dulunya 100% sekarang dipakai di beberapa satuan pendidikan menjadi bervariatif. Permasalahan di PPDB ini tidak terlepas juga di Kabupaten Bandung. Kami selaku controlling di Komisi D menerima banyak keluhan, laporan, curhatan daripada orang tua, terutama bagi mereka yang anaknya tidak masuk di sekolah yang unggulan mereka. Padahal zonasi ini sebenarnya untuk menghapus, mengkikis sekolah unggulan sehingga sekolah ini sama rata sesuai dengan jarak rumah mereka terhadap sekolah. Hanya permasalahannya yang menurut kami analisis adalah di sini banyak masyarakat yang menyatakan bahwa jika anaknya tidak masuk di sekolah negeri tersebut, anaknya tidak mau sekolah di swasta. Saya sempat bertanya, kenapa tidak mau di swasta? Kan sama saja, semua negeri atau swasta itu mendapatkan biaya operasional sekolah atau BOS. Tapi ternyata di beberapa sekolah setelah menerima BOS, dia pun memungut kembali iuran terhadap orang tua. Itu yang mengakibatkan semua masyarakat, orang tua murid dan muridnya cenderung menyekolahkan anak itu ke sekolah negeri. Ini terlihat dari hasil PPDB Kabupaten Bandung, terutama di SMP, ya, di level SMP ada 30.417 siswa yang mendaftar. Di jalur zonasi ada 19.899, afirmasi ada 4.257, di jalur PTO 446 dan prestasi 5.812. Tentunya 30.417 ini yang diterima, yang pendaftar, sedangkan yang keseluruhannya ini hampir di 60 ribuan. Dan kita lihat pun bahwa banyak juga sekolah-sekolah swasta, banyak juga yang sudah penuh ketika negeri belum dibuka. Nah, tapi memang ini harus ada kajian secara komprehensif. Saya tadi di rapat meminta ke Kadisdik untuk membuat kajian di 8 zonasi. Kita itu ada 8 zonasi wilayah dari 31 kecamatan, dibuat 8 zonasi. Di situ mohon dihitung berapa banyak sekolah dasar MI, berapa jumlah siswa yang keluar tahun ini, terus berapa jumlah sekolah SMP negeri dan swasta, berapa daya tampung. Sehingga di situ setelah hasil pengkajian kita dapat melihat bahwa zonasi 1-8 ini bisa kita nanti mengurangi beban seperti ini tiap tahun. Di situ artinya nanti ketika ada penumpukan di satu sekolah negeri, ini kita harus mencari solusinya. Apakah dengan unit sekolah baru? Dan memang beberapa sekolah baru yang kemarin sudah terbangun ada dampaknya sedikit. Ini terbukti dari beberapa sekolah, satuan sekolah yang memang difavoritkan ini menjadi terurai. Contohnya SMP Negeri 1 Balai Endah ini biasanya terbanyak. Pelamarannya itu hampir 733 pendaftar siswa 733. Padahal kapasitasnya hanya 352. Nah, kalau tahun kemarin saya cek ini hampir pendaftarnya 1000 lebih. Artinya ini ada beberapa sekolah baru yang terbangun dan mereka
masuk kepada sekolah yang baru itu, sehingga ini penumpukannya tidak terjadi. Berdasarkan ketentuan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk sekolah penerima dana BOS, baik itu negeri ya apalagi ya, untuk swasta itu diperbolehkan tidak? Kalau menurut ketentuan dari pemerintah pusat. BOS itu kan biaya operasional sekolah. BOS ini rinciannya harus mampu menjawab kebutuhan secara operasional sekolah. Hanya bedanya kalau negeri itu guru atau tenaga pengajarnya adalah ASN atau P3K yang digaji langsung oleh pemerintah. Kalau swasta, gurunya itu dibayar oleh yayasan tersebut. Sehingga ini yang memang belum ada ketegasan. Memang ada yang sekolah yang sama sekali tidak menerima BOS, tapi dia memungut dari orang tua siswa. Seperti sekelas Al-Masum, itu dia tidak menerima BOS, tapi dia memungut dari orang tua. Nah, di kita banyak lagi sekolah-sekolah swasta yang memang menerima BOS, tapi juga memungut. Mungkin itu dalam perhitungan rencana kegiatan anggaran sekolahnya tidak mencukupi untuk membayar biaya guru itu. Dan ini menjadi permasalahan dan harus menjadi solusi bagi kita. Dok, kalau di lapangan kan banyak yang memiliki KIP, PIP dan sebagainya ya. Itu prioritas tidak untuk diterima di sekolah yang dituju? Sistem kita kan ada zonasi, afirmasi, dan prestasi. Ini jelas kedua sistem ini boleh diberlakukan di setiap satuan sekolah. Hanya pada tahun ini berbeda-beda. Kalau dulu kan misalkan zonasi 80%, terus 10%, sekarang tidak. Sekolah yang mengatur sendiri. Artinya sekolah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sosial masyarakatnya. Ketika di masyarakat tersebut banyak warga miskin, berarti jalur afirmasinya lebih besar persentasenya dari prestasi. Nah, ini untuk mencakup bahwa yang mereka masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS, masyarakat miskin yang memiliki KIP, itu saya kira itu mutlak, karena ini bagian dari kewajiban pemerintah hadir di tengah masyarakat yang menerima kesusahan, terutama dalam kesulitan pembayaran pendidikan. Jadi KIP ini mutlak saya kira harus diterima karena jalur afirmasi. Kemudian PPIP itu karakternya berbeda dengan KIP. Kalau PPIP tipologi kemiskinan yang berbeda dengan tipe kemiskinan yang KIP. Kalau KIP kan itu berdasarkan DTKS, artinya datanya sudah ada, ya itu masuk. Kalau PPIP temporer sifatnya, jadi mungkin saja dia kemarin mampu, tapi saat ini orang tua jadi PHK, kemudian dia kehilangan pendapatan. Nah ini otomatis temporer, dan nampaknya ini pun sekolah harus memiliki strategi, karena saya yakin dengan afirmasi ini banyak juga yang memakai surat keterangan tidak mampu SKTM, dan ini diperlukan klarifikasi atau dilakukan cek faktual di lapangan sesuai dengan data dari keterangan kemiskinan tersebut. Menutup mata masih banyak masyarakat yang antri ya di sekolah, berharap anaknya bisa diterima di sekolah yang dituju, padahal pengumuman sudah beres kan. Nah ini himbauan dari pihak Dewan sendiri terhadap orang tua siswa bagaimana? Sekolah kita ini wajib belajar ya, 12 tahun wajib. Artinya tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Saya khawatir juga ini banyak orang tua dan murid yang menyatakan kalau tidak masuk di sekolah negeri anak saya tidak mau sekolah. Berarti dia calon DO. Nah ini yang tidak boleh. Karena memang saya sampaikan tadi banyak sekolah swasta yang sudah penuh ketika negeri belum dibuka.
Artinya ketika anak tersebut tidak diterima di sekolah negeri, dia cukup bingung sekarang menyekolahkan ke tingkat swasta, ke sekolah swasta. Ini adalah bagian permasalahan yang kita harus diperbaiki ke depan. Kemudian bahwa yang terpenting adalah anak yang masuk sekarang melakukan hari pertama belajar dengan diawali dengan MPLS atau dengan ospek. Ini hati-hati juga, karena jangan sampai MPLS, ospek juga dijadikan ajang seperti dilakukan oleh mahasiswa atau di perguruan tinggi. Saya kira SD ini harus penuh dengan kolaborasi dengan Safe Children. Jadi kegiatan yang aman bagi anak. Kemudian kita juga harus melihat, menganalisis modul dari Kemendikbud. Apakah ini juga sesuai dengan MPLS yang diterapkan kepada anak sesuai dengan usia SMP ini. Jadi menurut saya jangan sampai ini terjadi saling balas antara senioritas yang senioritas dengan yang baru masuk. Ini betul-betul harus diawasi oleh orang tua. MPLS ini sebenarnya hanya lebih kepada mengenalkan wawasan Wiyata Mandala di sekolah tersebut. Lebih ke sana ya, pengenalan. Tidak harus berlebihan ke fisik atau disuruh yang mengada-ada yang tidak hubungannya dengan edukasi. Ini harus kita hindari seperti itu.